membuka seminar khusus Natal. Bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk anugerah-Mu yang terus Kau nyatakan di dalam pelayanan kami sebagai siswa. Sebagai pelayan siswa, Tuhan, kalau pada saat ini kami ingin mengenal Engkau lebih jauh lagi, Tuhan tolong biarlah melalui sesi ini Engkau membuka pikiran kami supaya kami semakin menghidupi visi yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Atau kami yang masih bergumul, Tuhan biarlah Engkau pertajam visi itu. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu setiap sesi yang akan kami lewati ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang hadir di sini melihat bagaimana kondisi siswa yang ada di sekitar kita. Karena memang dulunya kita juga sebagai siswa, karena itu kita bisa melihat bagaimana kehidupan mereka. Dan biarlah melalui tantangan, melalui kondisi yang itu membuat kita semakin sedih, kita dapat melihat dan kita dapat mendengar visi yang Tuhan nyatakan. Karena itu kita butuh hati, kita butuh tangan, kita butuh kaki seperti Yesus untuk mengerjakan panggilannya. Sebelum kita akan mendengarkan hamba-Nya yang berbicara, marilah kita siapkan hati dan kita akan menyanyikan sebuah lagu Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Sekali lagi kita pujikan lagu Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata ya Tuhan, Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tua yang di sekelilingku. berikan ku tangan-Mu ya Tuhan, Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. berikan ku Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. berikan ku tangan-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Bersama-sama kita nyanyi. Berikan ku Sekali lagi, berikan ku hati-Mu. Ya, selamat siang semuanya. Shalom. Apa kabarnya semua pelayan siswa zaman ini? Luar biasa. Oke, mari kita mengawali sesi seminar sekali lagi di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh diberi kesempatan berkumpul dan secara khusus bersama dengan Kak Yanti dan Kak Gunawan untuk kami boleh sama-sama belajar melalui apa yang mereka sampaikan, tetapi juga melalui kehidupan yang akan dibagikan. Bagaimana kami harus menghadapi tantangan dunia siswa di tengah zaman ini. Kami berdoa Roh Kudus boleh menolong kami di dalam waktu ini. Kami sungguh boleh memetik manfaat yang sebesar-besarnya untuk kami boleh diperlengkapi menjadi pelayan siswa yang efektif.
Tuhan, arahkan mata, hati, telinga kami Tuhan hanya tertuju kepada Tuhan. Jangan biarkan ada satupun bagian yang terganggu dalam diri kami, sehingga kami sepenuhnya fokus kepada Tuhan. Kami serahkan sesi dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita perhatikan buku acara kita. Ya, hari ini kita di dalam sesi seminar khusus yang pertama ini akan membahas satu tema. Kita akan menggumuli satu tema, The World and School Reality. Realitas dunia dan sekolah yang sedang kita hadapi saat ini. Ada 3 tujuan di dalamnya, dan saya ingin kita memperhatikan supaya kita boleh mendapatkan satu gambaran besar apa dan bagaimana bagian ini akan kita boleh sama-sama pelajari pada siang hari ini. Yang pertama, kita diharapkan memahami karakteristik dunia siswa, sekolah, perkembangan zaman, serta tantangannya. Yang kedua, kita diharapkan menyadari perlunya siswa dijangkau di tengah arus zaman ini. Dan yang ketiga, kita diharapkan menyadari perlunya memperlengkapi diri sebagai pelayan siswa untuk mengantisipasi tantangan dan pergumulan siswa. Nah, untuk menggumuli bagian ini, hari ini kita boleh ada bersama-sama dengan 2 narasumber yang hidupnya ditangkap ketika mereka siswa dan sepenuhnya didedikasikan untuk melayani siswa. Yang pertama, kita sambut kehadiran Kak Gunawan. Dan yang kedua, kita sambut kehadiran Kak Yanti. Siapa sih Kak Gunawan ini? Ya, sebagian mungkin di antara kita sudah mengenal beliau ini. Beliau adalah staf senior di Perkantas Solo. Pria kelahiran kota Wonogiri 23 April 1964 ini menjadi staf sejak tahun 90 ya, sebagai staf siswa. Tapi beliau dimenangkan ketika kelas 3 SMA dan sejak itu fokus melayani siswa. Jadi kalau hari ini beliau berbicara tentang realitas dunia sekolah, sungguh-sungguh pakarnya ya, karena menggeluti dari sejak zaman mesin ketik sampai dengan iPod, iPad. Nah, hari ini beliau melayani siswa. Dari sejak zaman stensilan sampai blog, beliau melayani siswa. Ya. Dan yang kedua adalah Kak Yanti. Nah, teman-teman Surabaya dan regional Jatim pasti mengenal ya, bos besar kita satu ini, karena beliau adalah, oh ya, bos kecil ya, bos besar kita Tuhan Yesus. Karena Kak Yanti adalah pimpinan cabang Perkantas Jawa Timur. Kak Yanti sendiri ditangkap di pelayanan siswa. Ini kakak senior saya di SMA 3 Malang. Dan sejak itu hatinya, hidupnya sepenuhnya didedikasikan di pelayanan siswa. 2 orang ini sama-sama senior ya, sama-sama dari era mesin ketik. Tetapi pengalamannya, hidupnya akan memperlengkapi kita hari ini. Hari ini kita akan membahas materi ini selama 60 menit. Kedua pembicara akan memaparkan materinya, dan kemudian kita memiliki waktu hanya setengah jam untuk bertanya jawab. Sebab itu teman-teman sungguh perhatikan, catat jika ada bagian yang tidak dimengerti untuk nanti boleh interaksi bisa lebih hidup. Oleh sebab itu kesempatan pertama saya berikan kepada Kak Yanti. Selamat siang. Ya, berbicara mengenai remaja, kelompok ini memang menjadi kelompok yang dengan perkembangannya perlu terus-menerus dicermati, diamati. Bukan hanya itu, tetapi juga perlu mereka dilayani. Saya bicara pada sesi ini tentang realitas fakta-fakta yang terjadi, berkisah tentang dunia pendidikan di mana siswa itu ada di dalamnya. Dunia sekolah juga mengenai karakteristik mereka. Jadi saya hanya bicara fakta-fakta ataupun realitas yang saya perhatikan, saya amati, yang saya dengar dan saya lihat, karena saya juga banyak berinteraksi dengan remaja. Nanti Kak Gun berbicara yang mengenai lebih kepada kebenaran firman Tuhan, bagaimana melayani dan bagaimana kita sebagai pelayan-pelayan siswa itu tertantang untuk melayani. Bagaimana harus melayani? Seperti apa harus melayani? Nah, oke. Yang pertama saya mau tanya dulu, siapa di sini yang baru lulus dari SMA, masih belum terlibat di dalam pelayanan siswa, ataupun baru
Karena dari data ada banyak yang lulus SMA. Boleh angkat tangan? Oke. Yang sudah menjadi TPS 1 tahun, 0 sampai 1 tahun. Oke. Di atas 1 tahun. Oke, terima kasih. Jadi ini ada yang baru, ada yang sudah TPS junior, ada yang TPS madya dan senior ya. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengingatkan kembali mengenai visi dari pelayanan Perkantas. Semua yang terlibat dalam pelayanan Perkantas mesti mengerti visi ini, yaitu bahwa kita rindu mempersiapkan dan membina siswa dan mahasiswa untuk menjadi berkat, menjadi garam dan terang dalam keluarga, dalam lingkup yang kecil, tapi juga di dalam gereja, masyarakat, negara, bahkan dunia. Itu kerinduan kita. Kenapa kita hadir di sini? Kenapa kita membina siswa dan mahasiswa? Ada mimpi yang besar bahwa melalui siswa dan mahasiswa itu kita mau mempersiapkan orang-orang yang punya pengaruh, yang bawa senter kemana-mana itu tadi ya, yang membawa kebenaran firman itu di dalam hidupnya kelak ketika mereka berada di berbagai bidang. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa siswa harus dilayani? Kenapa? Kan Perkantas itu persekutuan mahasiswa antar universitas. Kenapa mesti merambah siswa? Saudara-saudara, realita dalam zaman-zaman terakhir ini, kita melihat bahwa makin singkatnya masa studi siswa di makin singkatnya masa studi di perguruan tinggi. Kalau dulu bisa 4-5 tahun kita lulus menjadi sarjana, tapi saat ini ada yang 3 tahun bisa selesai, 3,5 tahun. Artinya makin cepat sekali seseorang itu, kalau dia hadir dalam pembinaan mahasiswa, hanya 3 tahun saja. Dan kita memikirkan dalam 3 tahun itu mau membina seperti apa, mau karakter yang diubahkan seperti apa. Kalau hanya 3 tahun, kita merasa masih kurang. Andai pembinaannya itu diperpanjang dari SMP sampai SMA, jadi tambah 6 tahun. Kalau setelah kami hitung-hitung gitu ya, setelah dihitung-hitung, masa efektif dalam pelayanan siswa itu kalau SMP 1,5 tahun, dari 3 tahun sekolah, masa untuk kita bisa efektif membimbing mereka itu dikurangi dengan ujian dan libur, itu hanya 1,5 tahun saja. Jadi kalau SMP dan SMA ya 3 tahun saja dalam 6 tahun itu yang efektif. 3 tahun ditambah nanti kuliah nggak murni 3 tahun, itu mungkin juga cuman 1,5 juga. Jadi kalau 6 tambah 4 ya 10 tahun, itu cuman efektif sekitar ya 3 tambah 2, 4 sampai 5 tahun saja. Dalam 5 tahun pendidikan dari SMP sampai kuliah dibina, itu apa yang kita harapkan? Maka kita melihat bahwa semakin dini seseorang dilayani, diharapkan orang itu ada banyak hal yang diubahkan dalam hidupnya, ketimbang yang cuma sebentar saja. Meskipun Roh Kudus juga bisa berbicara dan bekerja dalam diri seseorang dalam waktu yang singkat gitu ya. Kita melihat, mari kita buka Amsal 22. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda pada jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara-saudara, ketika pengamsal menuliskan bagian ini mengharapkan bahwa orang tua, zaman itu orang tua Yahudi ya, diharapkan untuk mendidik anaknya sejak dini. Teman-teman, pendidikan dalam keluarga Yahudi itu begitu begitu ketatnya, begitu perhatiannya mereka terhadap pendidikan. Maka tidak heran orang Yahudi itu brilian. Mereka bahkan sejak janin itu ada terapi-terapi khusus supaya anaknya pintar. Saya baca itu ketika dalam masa janin itu papa mamanya belajar mengerjakan soal tiap hari matematika. Waktu masih anak itu dalam janin. Terus musik-musik Beethoven, Mozart itu
sudah mulai diperdengarkan sejak dalam kandungan. Nah, zaman itu kata didiklah, kalau kita melihat akar kata didiklah itu dalam kata bahasa Yunani, karena kata kerjanya, dan ada beberapa turunan katanya gitu ya. Saya melihat satu hal yang luar biasa. Kata ini sebenarnya digunakan untuk dalam konteks untuk meresmikan sebuah rumah baru atau untuk mentahbiskan rumah Allah. Jadi kata didiklah itu kalau bahasa aslinya biasanya digunakan dalam konteks itu, meresmikan mesbah, meresmikan kemah Allah gitu ya. Jadi dikaitkan dengan penahbisan mesbah, penahbisan bait suci. Ini beberapa ayat yang ada di sana. Tapi juga dalam kata sifatnya untuk menjelaskan orang yang terlatih dan berpengalaman. Dari studi ini saya melihat bahwa penulis Amsal mau menggambarkan bahwa seorang anak yang dipersembahkan kepada orang tuanya, kepada Tuhan, dengan kata mendidik itu ada konotasi orang tua ingin mempersembahkan anaknya untuk kemuliaan Tuhan dan dilatih secara moral supaya mengikuti jalannya Tuhan. Jadi kata ini sungguh sangat luar biasa. Didiklah orang muda, seolah-olah kita waktu mau mendidik anak itu, kita mau melayani siswa itu, sebenarnya kita mau mempersembahkan anak ini, siswa ini kepada Allah dan supaya mereka terlatih untuk mengikuti jalannya Allah. Nah, saudara-saudara, jadi bagaimana kita mau melayani siswa? Ini satu bagian yang mengingatkan kita, waktu kita mau melayani siswa, kita mau mendidik adik-adik kita itu untuk mengikuti Allah, terampil dalam hidupnya supaya dia boleh mengerjakan, mentaati Allah. Nah, masalahnya untuk melayani siswa, ya, kita mau mempersembahkan mereka kan untuk Tuhan gitu ya. Meskipun kita bukan orang tuanya, tetapi orang tua ya second, orang tua kedua. Tapi waktu kita melayani mereka, ini butuh pergumulan. Kenapa kita mesti memahami dunia siswa dan dunia sekolah, karena mereka hadir di sekolah, mereka hadir di tengah-tengah pergaulan mereka. Nah, saya akan bicara sedikit tentang realita dunia pendidikan dan dunia sekolah. Dari hasil survei Political dan Economic Risk konsultansi, bahwa ternyata sistem pendidikan di Indonesia itu terburuk di kawasan Asia. Dari 12 negara, Indonesia itu paling rendah setelah Vietnam. Bayangkan, dari 12 negara di kawasan Asia, Indonesia itu terburuk. Ini survei, ya mungkin survei punya standarisasi khusus gitu ya. Apa? Dari survei ini kita melihat potret pendidikan di Indonesia. Karena kita melihat kemarin Kak Yudit banyak bicara tentang pendidikan, saya nggak akan mengulang lagi, tetapi kita melihat bahwa kenapa kok sampai Indonesia itu nomor paling buncit. Karena rendahnya sarana fisik, kita harus akui. Sarana fisik untuk sekolah, untuk di kota-kota besar mungkin masih oke punya gitu ya. Tetapi pemerataan sarana fisik ini belum terjadi. Berkaitan juga dengan kualitas guru. Saudara-saudara, kualitas guru untuk sekolah-sekolah tertentu, saya melihat tetap ada guru-guru yang punya kualitas yang baik, tetapi belum merata kondisi ataupun kualitas guru yang mumpuni. Apakah gurunya mau belajar? Ketika siswa-siswanya sudah mulai pegang laptop semua, sudah begitu pengetahuannya, begitu nggak gaptek gitu ya, apakah gurunya juga mau belajar? Saya kemarin sharing-sharing dengan Budia, teman sekamar saya. Beliau seorang pendidik juga di sekolah Elion di Surabaya. Orang tua mengeluh, kenapa? Nggak ngerti kalau anak-anaknya ketika buka laptop itu sebenarnya isi laptopnya macam-macam. Mau menghapus bingung, mau hapus gimana?
Ketika ada film-film porno, ada foto-foto porno, orang tuanya bingung. Saya tuh begini-begini dan lain sebagainya. Nah ini kaitannya dengan guru tadi ya. Apakah guru-guru juga di-upgrade? Mungkin untuk sekolah-sekolah yang baik, guru-guru mendapatkan upgrade yang cukup. Tapi bagaimana dengan guru-guru honor? Bagaimana dengan guru-guru yang belum jadi PNS? Jangankan di-upgrade, ya, untuk mereka bisa makan saja kesulitan. Bagaimana mereka bisa beli buku, sementara siswa-siswanya buku-bukunya sudah canggih-canggih, bacaannya siswa-siswanya sudah bisa bikin blog dan lain sebagainya. Gurunya beli buku susah. Nah ini kualitas guru yang masih rendah di Indonesia. Terkait juga dengan lulusan dari mahasiswa dari keguruan. Bagaimana hasil lulusan mahasiswa keguruan? Saat ini apakah di kota-kota pelayanan PMK di keguruan itu benar-benar dipersiapkan untuk menjadi guru yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Saya berharap PMK IKIP gitu ya, UNESA kalau di Surabaya, UMM ya di Malang ya, UM itu benar-benar mempersiapkan calon-calon guru yang baik. Nah ini mesti terkait dengan juga pelayanan mahasiswa. Kemudian juga kesejahteraan guru. Kalau kesejahteraan gurunya itu kurang terjamin, maka mereka jadi cari obyekan yang lain, yang harusnya mereka belajar, mereka mempersiapkan diri dengan baik, tapi karena kondisi mereka harus ngojek. Ya, seringkali ada fakta-fakta seperti itu di daerah-daerah. Guru tuh ngojek supaya dapat tambahan. Atau ya kalau di kota-kota besar ngojeknya tuh ngelesi itu. Jadi kalau di kelas dia tidak memberikan materi yang maksimal. Jadi kalau mau dapatkan trik-trik khusus ikut les sama gurunya. Akibatnya semua orang yang mampu bisa les. Nah yang nggak mampu ngaplo, nggak ngerti gimana. Itu yang dulu saya alami. Waktu zaman saya pun sudah seperti itu. Guru-guru tidak memberikan jurus-jurus jitu saat di kelas. Jadi ini loh kondisi siswa kita. Memiliki guru-guru yang demikian. Tapi tidak semuanya tentu ya. Kemudian pemerataan kesempatan pendidikan juga masih belum merata. Kemarin Kak Yudit sudah bicara. Untuk anak-anak cacat seperti apa pendidikannya? Untuk anak-anak jalanan, untuk anak-anak tidak mampu seperti apa? Rendahnya prestasi siswa. Saat ini mungkin prestasi siswa kelihatannya tinggi-tinggi, nilai UNAS ya, tinggi-tinggi. Tapi sebenarnya kalau kita melihat secara murni, apakah itu hasil yang murni? Nilainya tinggi begitu. Kebanyakan gurunya kan kasih contekan. Sekolahnya siapin jawaban supaya sekolahnya upgrade nilai. Oh, sekolah ini lulus semua. Padahal itu katrolan. Nah, saudara-saudara, seperti itu kondisinya. Nampaknya nilainya bagus-bagus, tetapi kalau mau dites murni, sungguhkah demikian? Kemudian standar kelulusan juga tidak merepresentasikan tingkat kemampuan. Yang lolos, yaitu yang tadi nilainya bagus-bagus tadi, yang adalah hasil dari ketidakjujuran. Padahal ada yang jujur bisa jadi nggak lulus, akhirnya harus ikut kejar paket C dan lain sebagainya. Fakta yang lain adalah mahalnya biaya pendidikan. Banyak siswa-siswa yang akhirnya tidak bisa sekolah. Kalau kita seringkali nonton di sebuah acara televisi yang sore jam 6 itu, ada kondisi-kondisi yang hanya membayar misalnya 5.000 atau 15.000 aja nggak sanggup, sampai akhirnya harus putus sekolah. Itu siswa-siswa, kondisi teman-teman kita. Apakah siswa-siswa yang kita layani juga mengalami demikian? Dan ketika mereka hendak kita persiapkan jadi pemimpin, tapi kondisinya siswa itu dalam kesulitan, apa peran kita sebagai kakak pembimbing? Nah, saudara-saudara, itu kondisi yang ada. Nah, mari saya perlihatkan next.
Undang-Undang Sisdiknas bab 5 tentang standar kompetensi lulusan. Pasal 25, saya nggak perlu dibacakan, tapi yang digarisbawahi adalah yang keempat ini, bahwa kompetensi kelulusan sebagaimana yang dimaksud ya di di ayat 1 dan 2. Standarnya harus begini, standarnya harus begitu. Tapi di sini dibilang kompetensi lulusan itu mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Apakah itu betul? Anda bisa lulus SMA kalau sikapnya memiliki kompetensi, pengetahuannya memiliki kompetensi, kemudian keterampilannya memiliki kompetensi. Sungguhkah di lapangan terjadi demikian? Ini adalah kontradiksi antara yang dibuat oleh pemerintah cukup baik gitu ya. Tetapi jadi kebijakan Departemen Pendidikan menetapkan bahwa kelulusan didasarkan pada hasil UAN, hasil ujian akhir nasional. Tadi dibilang menurut Undang-Undang Sisdiknas, seseorang kompetensi kelulusan adalah sikapnya, pengetahuannya, dan keterampilannya. Tapi kemudian Departemen Pendidikan juga mengatakan kelulusannya ditentukan oleh standar UAN. Ini kontradiksi. Kenapa saya mengatakan demikian? Yang memiliki nilai UAN tinggi belum tentu sikapnya, keterampilannya itu memenuhi kompetensi. Jadi yang dilihat lewat nilai UAN itu pengetahuannya. Benar? Karena yang di nilai UAN rata-rata berapa? Ini ada yang baru? Minimal berapa? Yang baru lulus? 5. Berapa? Nggak tahu. 5. Ya, pokoknya lulus gitu ya. Nggak tahu standarnya. Yang diujikan itu 3 ya? 6. Oh, sekarang 6. Dulu hanya matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Sekarang tambah lagi. Ditambah pusing gitu ya. Nah, saudara-saudara, kalau semuanya itu pengetahuannya baik dianggap lulus, tapi sikapnya gimana dianggap lulus? Jadi akhirnya memang kesulitan, mungkin UAN ini yang menjadi standar kelulusan. Ini berdampak apa? Yang sering kali kita lihat bahwa dunia pendidikan akhirnya tidak mampu menghasilkan lulusan yang bersikap jujur. Kenapa? Tuntutan untuk lulus UAN. Maka ada banyak trik-trik khusus supaya bisa lulus UAN. Ada trik-trik khusus sekolah untuk meningkatkan gengsinya sekolah, prestisnya sekolah. Nah, saudara-saudara, kalau demikian caranya, maka pendidikan kita tidak menghasilkan orang yang punya integritas. Pendidikan kita tidak menghasilkan orang-orang yang punya sikap jujur. Kalau gitu jangan ngomong lah, jangan demo soal korupsi lah. Kalau pendidikan kita masih menghasilkan orang-orang, mencetak orang-orang yang korupsi kecil-kecilan melalui nilai ini, maka teman-teman kalau lihat gambar ini, next. Ya, ini karikatur. Saatnya kita akhiri generasi karbitan ini. Ya, betul. Standar kelulusannya tinggi, berat sekali. Tapi kebocoran ujian itu banyak terjadi. Jadi antara standar yang tinggi tapi juga realisasinya, realitanya, kebocoran itu terjadi di mana-mana. Saya bersyukur saya mendengar adik-adik binaan saya di Surabaya, adik-adik KTB yang ujian UAN, mereka punya komitmen tidak nyontek. Meskipun ya pasti akan dimusuhi sama teman-teman, dimusuhi sama gurunya sendiri. Dan itu teman-teman presentasinya berapa? Kecil sekali orang siswa-siswa yang menjaga integritas studinya. Kecil, dari satu kelas mungkin hanya 2-3 orang saja. Dari satu sekolah itu yang ada anak KTB-nya itu mungkin cuma 5. Ya hanya itu saja yang jujur. Bisa dibayangkan mau mencetak apa bangsa kita. Nah, saudara-saudara, ini tantangan buat kita para pelayan siswa.
juga ingin kan adik-adik kita lulus gitu ya, mengingat standar kelulusan yang cukup tinggi. Maka bagaimana kita sebagai pelayan-pelayan siswa? Apakah jalan pintas yang harus diambil? Bagaimana kita menantang adik-adik kita itu yang nggak banyak itu ya, menjadi terang di kelas mereka, di sekolah mereka, menantang mereka mentuhankan Kristus dalam studi mereka, hidup jujur dalam ujian. Ini peran kakak-kakak pembimbing, peran mentor dari pemimpin KTB, mendampingi mereka, ngontrol mereka, motivasi mereka ketika mungkin mereka down, nilai-nilai teman-temannya begitu tinggi. Kita bisa memberikan kekuatan buat mereka supaya generasi kita bukan generasi karbitan, generasi Nasruddin gitu ya, generasi yang menjalan pintas. Nah saudara-saudara, dampaknya kalau siswa itu mengejar kompetensi begitu rupa, mengejar standar kelulusan, maka siswa itu jadi sibuk ya, sibuk dengan les-les privat. Karena tadi ya, guru-guru tidak kasih jurus-jurus yang the best waktu di kelas, kasih yang the best itu sama yang ikut les aja ya. Yang ikut les itu sama dia itu dikasih, nanti kalau ini loh caranya, triknya cepet, jalur cepatnya begini. Nah yang ikut les bisa ngerjain ujian, tapi yang lain gak ngerti. Saudara-saudara, siswa akhirnya sibuk dengan les ini, les itu gitu ya. Oke, kualitas guru mungkin baik di sekolah itu, tapi gurunya nggak pede, anak-anaknya nggak takut, anak-anaknya nggak lulus, maka anak-anaknya dikasih jawaban. Atau dengan les-les itu sebenarnya menambah beban waktu siswa. Memang perlu adik-adik kita makin berprestasi. Jadi pendidikan kita tuh menuntut mereka punya pengetahuan yang luar biasa gitu ya, sampai sibuk les ini, les gitu. Saya ini mau KTB sama adik-adik saya yang SMA itu cari waktu itu sampai cek angele gitu ya. Sulit maksudnya gitu, sulit sekali. Karena mereka sibuk dengan les. Dan saya tanya, waktu les pun nggak pakai persiapan mereka ya. Pokoknya kalau les rasa pede aja. Nah saudara-saudara, ini tantangan buat kita para pelayan. Apakah KTB kita juga memperlengkapi adik-adik kita? Apakah KTB kita juga memberikan les itu supaya mereka nggak usah les di gurunya, tapi kita ngajari gratis sama mereka, supaya mereka nggak ada alasan, Kak aku nggak bisa KTB ya, mana les. Kak aku nggak persekutuan ya, kemana? Les, gitu ya. Makin sibuk. Dan teman-teman, ketika siswa itu makin sibuk, itu sekarang ini mereka mengalami nggak seperti dulu ya. Saya dulu ya sibuk, tapi maksudnya waktu zaman saya siswa, saya masih bisa berinteraksi, saya masih bisa menggunakan waktu itu banyak hal gitu ya, dengan keluarga, berkomunikasi. Tapi siswa-siswa sekarang sangat super sibuk gitu ya. Dan pengaruh kesibukan siswa ini bisa kepada pemuritan. Untuk KTB kita nggak semudah dulu, betul tidak? PKK itu pemimpin kelompok kecil harus punya kerohanian yang dalam, punya wibawa rohani yang kuat. Kenapa? Karena kita mau saingan sama adik-adik kita. Adik-adik kita kalau nggak les ya mau fun, ya kan? Mereka mau capek, Kak aku udah stres seminggu tuh pelajaran dan les ini itu. Aku mau fun. Nah kita mau ngajak dia KTB, ngajak dia PA. Kita tarik-tarikan dengan mereka. Nah saudara-saudara, kalau kita tidak punya wibawa rohani yang kuat, kita tidak punya doa yang kuat untuk menjangkau adik-adik itu, kita akan kalah saingan dengan waktu-waktu mereka di tempat lain. Tadi itu ya, apakah KTB kita memfasilitasi adik-adik kita supaya ya bisa mengerti bagian-bagian mereka, bisa ngajari mereka. Kalau di mana, di Papua itu adik-adik KTB-nya juga diajari untuk baca tulis, karena ya masih baca tulis itu masih kesulitan tingkat SMA bahkan tingkat kuliah. Jadi masih harus mengajari A, B, C-nya supaya bisa membaca dengan baik.
Nah itu peran di dalam kelompok. Pengaruh di dalam persekutuan juga pasti ya. Kalau siswa sibuk, maka mereka akan ya capek, harus belajar lagi ke persekutuan lagi ya udah capek. Maka persekutuan kita akhirnya jadi kosong. Apalagi kalau temanya tidak menarik. Apalagi kalau pengurusnya tidak persiapan. Wah, pasti kita sudah dihindari. Tarik-tarikan untuk datang. Ya memang mereka udah capek, mereka udah lelah. Sementara persekutuan siswa tidak dipersiapkan dengan baik, acaranya tidak menarik, maka makin membuat mereka tidak tertarik. Kesibukan siswa juga berpengaruh terhadap kebiasaan hidup. Karena sudah capek belajar, maka mereka lebih cenderung mencari yang fun, refresh gitu ya. Mal-mal itu justru penuh sesak dengan siswa, jam siang, jam malam, itu siswa justru penuh ke sana. Kenapa? Mereka ingin melepaskan kepenatan. Tak jarang juga karaoke atau nightclub juga banyak anak-anak SMP. Saya pernah tahu mereka juga punya kebiasaan itu. Karena apa? Pengen refresh. Di sisi lain, di rumah, orang tua jadi takut untuk minta anak-anaknya bersihkan rumah. Kenapa? Aku belajar, aku les, aku ini itu, aku capek. Jadi anak-anaknya nggak punya keterampilan hidup di rumah. Cuci baju, pembantu. Cuci pakaian dalam, orang tuanya. Membersihkan kamar, orang tuanya. Kenapa? Nanti kalau anak-anakku tak suruh ini, kasihan dia udah capek. Nah, kebiasaan hidup akhirnya banyak siswa-siswa zaman ini tuh nggak kenal pekerjaan rumah, kecuali yang memang kondisinya sulit. Nah, bagaimana peran kakak-kakak KTB ini? Menolong mereka punya kebiasaan hidup yang baik, skill hidup yang baik. Kalau mereka sibuk, ini nggak bisa lagi untuk seperti itu. Kemudian karena mengejar kompetensi, akhirnya melupakan esensi pelajaran agama. Itu menjadi pelajaran yang tidak diminati, ya enggak? Di sekolah. Bahkan sekolah pun memberikan jam ke-0 atau jam terakhir. Jadi ya orang udah capek dikasih pelajaran agama. Gurunya pun adalah guru honor yang kerja di sana, kerja di sini, kerja di situ. Akhirnya cuma ngajar sebentar-sebentar. Tidak bisa fokus untuk menolong kerohanian siswa. Siswa lebih takut nilai rendah matematika ketimbang nilai rendah agama. Ini kondisi siswa kita. Nah, untuk kondisi yang ini, banyak siswa-siswa kita juga yang tidak mampu, putus sekolah oleh karena kondisi ekonomi. Karakteristik remaja, ya. Kita tahu bahwa remaja mengalami perkembangan fisik yang sedemikian rupa. Nah, kalau mulai masa-masa remaja, mereka mulai merasa tertarik dengan lawan jenis. Ini juga mulai kondisi ini juga berpengaruh. Mulai jatuh cinta satu sama lain, bahkan jatuh cinta yang tidak seiman dan lain sebagainya. Kita perlu juga membekali mereka bagaimana mengatasi pergumulan mengenai perkembangan fisik mereka ini. Mereka udah mulai ada rasa minder. Makanya kenapa waktu di SMP bicara soal gambar diri, gambar identitas diri itu penting, karena itu masa-masa di mana mereka stres dengan dirinya, stres dengan kondisi fisiknya yang tidak sesuai dengan idolanya. Perkembangan sosial, teman-teman, kelompok teman remaja itu punya referensi, yaitu kelompok teman sebayanya. Mereka jadinya akhirnya lebih dekat dengan teman-temannya ketimbang sama orang tuanya, ya enggak? Nah, ketika temannya memberikan pengaruh yang buruk, maka mereka takut untuk memperjelas identitas diri mereka. Akhirnya bisa katut. Di satu sisi, ketika siswa mengalami masa-masa remaja, mereka sebenarnya juga mengalami perkembangan perkembangan intelektual. Masa-masa siswa juga masa-masa di mana mereka bertanya tentang hidup mereka. Masa-masa di mana banyak hal-hal rohani juga mereka pertanyakan.
ya ini ya tadi ya, kelompok teman sebaya merupakan sumber referensi utama bagi remaja dalam hal persepsi dan sikap yang berkaitan dengan gaya hidup. Kalau teman-temannya suka nih ya artis-artis Korea, maka ya mereka akan suka itu. Suka Justin Bieber ini ya, wah. Nah, apalagi yang terakhir ini, semua pasti au au au. Jadi kalau bagian ini temannya suka ini, ikut semuanya. Next. Remaja bisa menentukan tindakannya sendiri. Namun, penentuan diri remaja dalam berperilaku banyak dipengaruhi oleh tekanan teman-temannya. Jadi, ini ya, mereka bisa punya prinsip, tapi untuk menentukan perilaku mereka, kadang-kadang mereka malu kalau harus berbeda dengan teman-temannya. Kalau diajak merokok, teman-temannya yang lain merokok, dia tidak malu menentukan identitasnya. Disinilah perlunya peran kehadiran kakak-kakak rohani, kakak-kakak pembimbing yang bisa menolong mereka untuk ini ya, menentukan perilaku yang tepat sesuai dengan kebenaran firman. Kalau pernah lihat film Best Friend, ini gadis yang baik ini akhirnya bisa katut sama temennya karena merasa bahwa temannya bisa menerima dia, mendengar dia. Yang baik pun bisa dengan secepat kilat berubah menjadi tidak baik. Jadi ini kondisi adik-adik kita next. Ini perkembangan kognitif ya, mereka mampu mengolah, sebenarnya mereka punya ide-ide kreatif. Jadi ini merupakan satu potensi buat ketika kita melayani mereka, karena mereka sebenarnya kreatif sekali. Mari kita dorong mereka, berdayakan mereka, karena mereka punya daya imajinasi yang luar biasa. Next. Nah, ini tantangan siswa menurut Mike Iaconelli dan Jim Burns. Beliau mencatat perubahan struktur sosial yang sangat mencolok yang membahayakan siswa, yaitu pertama, rentannya keluarga inti terhadap perpecahan. Ini punya pengaruh. Kenapa? Kondisi saat ini perceraian itu, kalau Menteri Keagamaan mencatat bahwa dalam 1 tahun bisa 250.000 perceraian. Dan ini pasti punya pengaruh dan dampak bagi anak-anak, bagi siswa-siswa yang orang tuanya bercerai. Pudahnya standar moralitas. Next, kita lihat. Ini perpecahan, rentannya keluarga inti terhadap perpecahan. Banyak sekali adik-adik yang kita layani mengalami ini. Next. Nah, ini aborsi, tingkat aborsi cukup tinggi. Karena apa? Perilaku moralitas yang tidak beres. Jangan salah, bukan hanya yang itu ya jilbaban yang melakukan ini. Adik-adik kita yang mengaku aktivis gereja pun juga saya mendapati demikian. Ini hasilnya. Karena sudah tidak ada cara lain, maka bayi-bayinya diaborsi. Next. Ini kondisi perilaku seksual remaja. 93,7 pernah ciuman, petting, dan oral seks. Ini datanya SCTV ya, saya mengutip. Tahunnya tidak jelas di situ. 62,7 remaja sudah tidak perawan. Ini adik-adik yang kita layani. Apakah dalam KTB-KTB kita itu sampai detil kontrol mereka? Kalau mereka sudah pacaran, kamu sudah ciuman belum? Kamu pacaran batasnya apa? Kita kontrol sampai sedetil itu tidak. Apakah kita, oh ya sudahlah, pokoknya dia pacaran sama sesama Kristen cukup aman. Dan yang ini ya, 97% pernah nonton film porno ataupun gambar-gambar porno dan sebagainya. Next, ini sekilas saja, ini ya tingkat aborsi. Data yang lain di 9 kota, 37.000 kasus, 12,5%-nya pelajar. 30% ya ini di antara kasus aborsi dilakukan oleh remaja. Ini kondisi adik-adik kita. Next lagi data yang ya. 63% remaja berhubungan seks di luar nikah, yang aborsi 3 juta. Ini data yang lain, data BKKBN. Memang karena ini seperti gunung es gitu ya. Yang terdata itu sedikit muncul, tapi sebenarnya di bawah tuh lebih banyak lagi yang tidak terdata.
Ini standar moralitas yang mulai menurun. Next, ini pengguna narkoba yang remaja juga besar, 14.000 remaja, mencapai dari 1,5% jumlah penduduk total di Indonesia. Next, pemujaan terhadap kemajuan teknologi. Wah, remaja ini udah nggak, semua pasti pegang HP ya, semua mungkin untuk laptop sudah bukan barang baru lagi. Maka tantangan-tantangan dalam hal media juga cukup besar. Next, ini ciri-ciri generasi Google secara singkat ya, bacaan ini menarik. Untuk apa ngingat susah-susah kalau dengan klik aja bisa ya? Untuk apa sih saya baca buku atau apa dengan klik aja bisa kok? Inilah generasi ini. Generasi ini punya jawaban tetapi tidak punya keberanian. Generasi ini punya banyak koneksi ya. Tadi Kak Yudit bilang bisa main BB-an atau chattingan gitu ya sama teman, tapi nggak ngobrol. Punya banyak koneksi tapi bukan community. Mereka bisa koneksi dengan siswa-siswa di berbagai belahan dunia, tapi nggak punya komunitas yang bisa hangat secara dalam. Mereka punya kemandirian, tetapi bukan seorang pemimpin. Mandiri, kenapa? Mau diajarin ini nggak mau, dikasih tahu ini nggak mau. Aku bisa kok, aku sanggup kok. Mereka mandiri, tetapi untuk memimpin nggak sanggup. Oke, mungkin itu dulu, masih banyak sebenarnya, tapi mungkin saya bisa jelaskan berikutnya. Baik, kita berikan applause untuk apa yang